kita haturkan Sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, lil musalli alaiya nurun ala surat, orang yang ahli baca salawat kepadaku ketika di dunia, maka kelak di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa yang ketika berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim termasuk orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah, maka insyaallah dia tidak golongan ahli neraka. Semoga kita semua selamat dari api neraka. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khatib-khatib yang lain berwasiat di mimbar-mimbar mereka dengan wasiat taqwa, takut kepada Allah, maka begitu juga Al-Bakir selaku khatib di mimbar Masjid Darussalam yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Bakir pribadi, keluarga, para hadirin dan pendengar dimanapun anda berada, marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah yang wajib kita laksanakan pada 5 waktu ialah salat wajib yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh sebagai pondasi daripada agama kita. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat adalah pondasi agama kita sebagai orang Islam. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah menegakkan, mengkokohkan pondasi agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamatin, barang siapa yang meninggalkan salat, merobah salat, apalagi sampai ada ajaran salat cukup niat, maka faqad hadamatin, dia telah menghancurkan dan merobohkan pondasi agamanya. Apalagi di zaman sekarang ini terkadang ada di lingkungan kita percaya dengan ajaran yang mengajarkan kita sholat cukup niat dengan berdalilkan aqimis salata lidzikri, sholatlah, dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, cukup salat saja, mengingat Allah saja itu sudah cukup. Tidak, wahai para saudaraku. Karena apa? Paling ma'rifatnya, paling kenalnya orang kepada Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling takutnya kepada Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling cintanya kepada Allah dan paling dicintai oleh Allah ialah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya dengan Allah ialah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, walaupun dimanapun saja berada, tetap salat sesuai yang apa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum salat kita wajib bersuci dengan berwudu. La salata liman la wudu'ala, tak sah salatnya bagi orang yang tidak berwudu. Ajaran syariat wudu itu bukan ajaran yang kecil, tidak. Itu adalah luar biasa dampak positifnya bagi agama, dunia dan akhirat kita. Bahkan bagi kita sebagai orang yang mukmin yang cerdas, tentunya ingin beramal ringan tapi berpahala besar. Maka oleh demikian Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita 3 perbuatan yang apabila kita amalkan
dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfahu bihi darajat. Wahai sahabatku, wahai para umatku, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, perbuatan-perbuatan yang apabila kalian amalkan dapat menghapus dosa-dosa kalian dan dapat mengangkat derajat-derajat kalian. Qalu, sahabat berkata, bela ya Rasulullah, iya wahai Rasul, tunjukkan kami atas hal itu wahai Rasul. Maka apa kata Nabi? Pertama, isbabul wudu 'alal makarih, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kita ialah menyempurnakan wudu di waktu-waktu dingin, di waktu-waktu sejuk, berwudu di waktu biasa, di musim yang tidak dingin dan tidak sejuk, itu sudah berpahala luar biasa. Apalagi pada malam hari, subuh-subuh, dingin, hujan, kita harus bangun, lalu kita berwudu dengan sempurna demi untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Maka perbuatan ini termasuk amalan yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan wudu, jika kita berwudu, air menempel di wajah kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, dipandang oleh mata kita, dia berguguran jatuh. Ma'alma, kata Nabi, bersamaan dengan air wudunya, atau ma'a akhir qatril ma', atau bersamaan dengan tetesan terakhir daripada air wudunya. Jika kita seorang hamba yang berwudu sedang membasuh tangannya, maka dosa yang pernah disentuh oleh tangan kita akan terjatuh mengalir dengan tetesan terakhir daripada air wudunya. Dan jika kita berwudu membasuh kaki kita, maka dosa yang kita pernah berjalan dengan kaki kita itu berguguran, kata Nabi, bersamaan dengan air wudunya atau dengan tetesan air wudunya. Bahkan saya pernah membaca dalam sebuah keterangan kitabnya para ulama, orang yang berwudu kemudian makan dan minum, maka selama dia makan dan minum dalam keadaan berwudu, makanan dan minuman yang ada di perutnya memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang makan dan minum dalam keadaan berwudu. Oh, misalnya di antara kita setelah berhubungan intim dengan istri kita, lalu kita culuk, pengen makan dan minum, jangan makan dan minum dulu kecuali setelah berwudu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemakruhan makan dan minum setelah hubungan intim suami istri. Berwudu dulu, baru kalau haus silakan minum, kalau lapar silakan makan, untuk menghilangkan kemakruhannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat ialah kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Untuk apa? Salat berjemaah. Oh, kalau bisa salat 5 waktu, Masya Allah, itu adalah keutamaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi bagi kita yang bekerja kuli bangunan, yang bertani, ternyata tak bisa untuk sholat di waktu berjamaah, maka jangan tinggalkan walaupun 1 waktu saja. Misalnya sholat maghrib berjamaah dan menunggu sholat isya berjamaah. Karena masjid adalah seperti air bagi ikan, begitu juga dengan masjid bagi orang mukmin seperti kedudukan air dengan ikan. Ikan jika tidak ada di air bisa jadi kering dan mati. Begitu juga orang mukmin yang menjauh dari masjid bisa jadi hatinya kering, hatinya keras, hatinya sakit, hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat itu termasuk amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bukan berarti menunggu salat selalu ada di masjid, lah, tidak. Sampai tidak bekerja, sampai tidak memperhatikan urusan keluarganya, tidak. Maksudnya setelah sholat keluar dari masjid, hati kita masih ingin ke masjid lagi, menunggu sholat kewajiban yang lain. Oh, kalau memang diamalkan sesuai dengan teks daripada hadisnya, menunggu sholat ba'da salat, bisa kita amalkan setelah sholat maghrib. Lalu kita duduk-duduk di teras masjid, misalnya tak dikira apa-apa, hanya menunggu sholat isya, maka itu juga termasuk intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Apalagi di antara maghrib dan isya itu diisi dengan pikiran kepada Allah. Kalau bisa baca Quran, silahkan baca Qurannya. Tak bisa baca Quran, cukup menyebut nama Allah, Allah, Allah. Apa salawat nabinya sallallahu alaihi Muhammad, apa istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah amalan pesugihan orang mukmin. Satu, astaghfar, yang kedua salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tiga amalan ini kita amalkan, satu, berwudu di waktu dingin, menyempurnakan wudu di waktu dingin. Dua, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Pada dikumur riba, maka itu adalah tirakatnya orang mukmin. Pada dikumur riba, maka itu adalah pertapaan dan tirakatnya orang mukmin. Mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin bisa mengamalkan apa yang Al-Fakir sampaikan ini, bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Al-Fakir pribadi, sehingga menjadi amal yang menjadi bekal kita setelah kita mati, masuk ke dalam kekuburan sendirian, dan ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, amin. Selamat dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim, wa qur rabbi fir warham